Halo teman-teman, kembali lagi di video saya ya. Sudah kembalinya TikTok Shop yang menggandeng Tokopedia kira-kira memiliki efek bagi pertumbuhan UMKM tidak ya kira-kira teman-teman? Resmi sudah TikTok merampungkan investasi mereka di Tokopedia. Dengan begitu, resmi pula TikTok menjadi pengendali saham di Tokopedia dengan jumlah 75,01% saham untuk TikTok dan sisanya 24,99% untuk GoTo. Investasi TikTok di Tokopedia ini pertama kali diumumkan pada Desember lalu dengan membawa kembali TikTok Shop ke Indonesia. Melihat kerjasama antara dua perusahaan besar bidang negara ini, kira-kira apa sih dampaknya untuk platform dan UMKM di Indonesia? Informasi dari Celios, kerjasama ini akan memberikan dua dampak yang positif bagi GoTo. Khususnya untuk Tokopedia nih teman-teman. Dampak positif yang kemungkinan hadir karena kerjasama ini antara lain pertumbuhan transaksi, jumlah UMKM yang ikut meningkat, serta semakin banyaknya pengguna yang ikut bertransaksi di kedua platform. Nailul dari Celios menambahkan kalau UMKM pun tentunya akan mendapat banyak keuntungan dari kolaborasi antara kedua perusahaan raksasa ini. UMKM akan semakin banyak channel penjualan, akan semakin bagus bagi UMKM. TikTok dengan pengguna salah satu terbesar bisa menjadi pasar yang atraktif bagi UMKM. Peluang tersebut perlu dukungan juga dari pemerintah untuk bisa lebih akseleratif untuk membantu UMKM beradaptasi secara digital. Lepasnya 75% saham Tokopedia ke TikTok juga menimbulkan dampak lain ya teman-teman, di mana kini Tokopedia berada dikuasai oleh pihak asing. Namun, Nailul justru melihat hal ini sebagai dampak bagus. Dampak bagusnya seperti apa ya teman-teman? Dampaknya adalah semakin menyemarakkan kehadiran investor asing di dalam ekosistem digital kita. Dalam bisnis sebagai perusahaan terbuka, tentu jika memang investor asing tersebut bisa membuat perusahaan berkinerja lebih bagus, tentu tidak masalah. Walau begitu, tentu ada hal yang perlu digarisbawahi. Jangan sampai karena banyaknya perusahaan dan investor asing di Indonesia, barang impor yang masuk ke Indonesia semakin banyak. Aturan BII pun memperbolehkan perusahaan asing menggenggam saham di perusahaan TBK dalam negeri. Asalkan yang harus kita jaga adalah jangan sampai barang impor semakin deras, maka dari itu perlu pengaturan yang prudent dari pemerintah, ujar Nailul. Terlepas dari itu, Nailul menyebutkan kerjasama TikTok Tokopedia ini akan lebih bagus apabila keduanya bisa membuka layanan e-commerce media sosial tanpa melanggar aturan dari Kementerian Perdagangan. Seperti yang kita tahu ya teman-teman, hingga saat ini kolaborasi TikTok Shop dan Tokopedia masih terus dipantau karena masih menyatukan pembayaran di dalam platform media sosial. Sedangkan revisi Permendak nomor 31 mengatakan kalau praktek social commerce mengharuskan transaksi tetap di platform e-commerce dan media sosial berfungsi hanya sebatas promosi saja. Menanggapi konsen ini, pihak Tokopedia dan TikTok menyebutkan kalau mereka masih dalam tahap integrasi sehingga proses ini membutuhkan waktu. Pada peluncuran kampanye Beli Lokal Desember 2023, Melisa Siska Juminto selaku CEO Tokopedia mengatakan kalau bentuk transaksi yang ada saat ini masih dalam tahap uji coba. Karena informasi dari Menteri Perdagangan dalam waktu sekitar 3-4 bulan akan dilakukan percobaan untuk tercapainya keidealan seperti comply pada peraturan Kementerian Perdagangan. Baru-baru ini PT GoTo, Gojek Tokopedia, TBK melaporkan proforma keuangan setelah sayap e-commerce Tokopedia diakuisisi oleh TikTok. Hasilnya, GoTo mencatatkan rugi periode berjalan pada Januari sampai September 2023 sebesar 88,05 triliun rupiah. Ini merupakan rekor rugi terbesar yang pernah dialami oleh perusahaan di Bursa Efek Indonesia.
meskipun terjadi bukan karena operasional usaha. Dalam keterbukaan informasi di BEI, Gotoh melaporkan kerugian yang diasosiasikan dengan hilangnya pengendalian atas Tokopedia mencapai 80,29 triliun rupiah dalam performa kinerja keuangan kuartal 3 2023. Sementara itu, rugi usaha pada kuartal 3 tercatat pada 6,33 triliun rupiah. Bahkan, grup Gotoh melibatkan penilaian independen untuk mengukur aset teridentifikasi yang diperoleh dari transaksi ini. Pada tanggal otorisasi informasi keuangan konsolidasian interim performa ini, akuntansi awal untuk transaksi ini belum selesai dikarenakan laporan valuasi atas aset belum diselesaikan. Sebagian besar dari kerugian yang dialami Gotoh tercatat hanya di atas kertas karena pembalikan goodwill akibat dekonsolidasi Tokopedia. Nilai goodwill Tokopedia muncul ketika Gojek dan Tokopedia merger pada 2021 lalu. Kala itu nilai goodwill Tokopedia dicatatkan 93,8 triliun rupiah. Sebagai catatan, kerugian ini baru tercatat dalam proforma keuangan dan baru tercatat sebagai laporan keuangan sesungguhnya pada periode pelaporan keuangan berikutnya, yakni kuartal 4 tahun 2023. Sebelumnya, Gotoh mengumumkan penyelesaian transaksi investasi TikTok ke Tokopedia pada tanggal 31 Januari 2024. Transaksi ini, bisnis Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia secara resmi bergabung di bawah PT Tokopedia. TikTok akan mengendalikan Tokopedia dengan kepemilikan saham 75,01%. Sementara kepemilikan Gotoh turun menjadi 24,99%. Proses integrasi layanan Tokopedia dan TikTok Shop dilaksanakan dengan konsultasi kepada kementerian dan lembaga terkait sesuai peraturan yang berlaku. Melalui kemitraan ini, TikTok akan menginvestasikan lebih dari 1,5 miliar US dollar sebagai komitmen jangka panjang untuk mendukung operasional bisnis Tokopedia tanpa dilusi lebih lanjut pada kepemilikan Gotoh di Tokopedia. Melalui kesepakatan ini, TikTok dan Gotoh dapat memperluas manfaat bagi konsumen serta pelaku UMKM Indonesia. Pertumbuhan bisnis Tokopedia setelah dikombinasikan dengan TikTok Shop Indonesia ini akan membawa keuntungan bagi Gotoh yang tetap menjadi mitra ekosistem bagi Tokopedia, termasuk menjangkau pasar yang lebih luas dengan layanan keuangan digital melalui Gotoh Finansial dan on-demand services dari Gojek. Gotoh juga akan menerima aliran pendapatan dalam bentuk e-commerce service fee dari Tokopedia sejalan dengan skala dan pertumbuhan perusahaan tersebut. Hal ini akan memberikan dampak positif bagi arus kas grup Gotoh seiring fokus perseroan pada profitabilitas jangka panjang. Wah, gimana nih bagi para seller? Menjadi kabar baik ya untuk kita semua, dan semoga di masa percobaan ini dapat memberikan solusi terbaik demi kemajuan perekonomian Indonesia dan selalu mensejahterakan para UMKM. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari kami. Salam sehat dan salam growth mindset.